Waalaikumsalam Bu Rini, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Rini hari ini? Kita baik juga Ibu. Ada apa nih Bu? Sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan ya. Iya Ibu, mohon maaf. Apakah Bu Rini hari ini sedang sibuk? Saya berharap Ibu Rini sedang tidak sibuk karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Kebetulan saya sedang tidak sibuk, mangga silahkan Ibu. Apalah ada yang bisa saya bantu mungkin? Maaf Bu Rini, saya mau ngobrol sebentar saja sekitar 10 atau 15 menit karena saya sedang bingung Bu hari ini. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, tadi pagi ketika saya mengajar di beberapa kelas, hari ini tuh saya dapat jadwal ada 3 kelas Bu. Dari 3 kelas yang eh, saya ajar, ada satu kelas Bu yang siswanya pasif dalam pembelajarannya. Padahal dari 2 kelas sebelumnya itu adalah kelas-kelas yang siswanya hampir semuanya terlibat aktif. Nah, di kelas ketiga ini jam terakhir ada siswa yang pasif dalam pembelajarannya Bu. Oh, jadi tadi Ibu sudah mengajar di 3 kelas, tapi saat di kelas terakhir Betul. ada siswa yang kurang aktif gitu ya mengikuti pembelajaran. Bagaimana perasaan Bu Rinrin saat melihat murid-murid tersebut belajarnya pasif, Bu? Ketika saya melihat murid yang pasif Bu, saya jadi khawatir dan sedih Bu, karena saya takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas. Jadi Ibu khawatir ya, takut murid tersebut pembelajarannya tertinggal. Kira-kira apa saja Betul Ibu. faktor yang menyebabkan murid tersebut menjadi pasif di kelas, Bu? Kalau saya amati ya Bu, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan murid pasif di kelas. Saya melihat sepertinya siswa ini kurang percaya diri, Bu. Kurang percaya diri. Kemudian faktor lainnya, saya menganggap bahwa murid tersebut seperti tidak tertarik dengan materi pelajaran yang dipelajari hari ini di kelas, Bu. Seperti itu. Jadi setelah Ibu melakukan pengamatan, faktornya itu kurang percaya diri, muridnya seperti tidak berminat gitu ya Bu ya. Nah, sedangkan Betul. bagaimana sih Bu kondisi ideal yang Ibu inginkan? Nah, idealnya Bu, ketika saya melakukan pembelajaran, saya ingin semua siswa aktif mengikuti kegiatan tersebut, Bu. Seperti kan di kelas 2 kelas sebelumnya juga semuanya aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, pada kelas ketiga ini saya merasa khawatir sekali dan sedih kenapa ada siswa yang pasif dalam pembelajarannya. Jadi Ibu berharap kelas ini juga dan murid ini juga sama gitu ya Ibu aktifnya dengan kelas-kelas sebelumnya. Betul. Melihat hal itu, upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan Ibu agar pembelajarannya itu menjadi lebih aktif lagi? Iya, padahal saya sudah berusaha ya Bu ya menyiapkan rencana pembelajaran yang di dalamnya ada diferensiasi, kemudian saya juga berusaha untuk mengintegrasikan KSE di dalamnya, materi pembelajarannya dibuat bervariasi, kemudian metode pembelajarannya sebetulnya hari ini tuh ada diskusi dan praktik langsung Bu, praktikum ya. Harusnya dengan praktik ini kan lebih meningkatkan daya tarik siswa untuk mengikuti pembelajaran, tapi ternyata masih ada siswa yang pasif dalam pembelajarannya. Dan saya juga berusaha untuk menyediakan berbagai media pembelajaran seperti itu, Bu.
yang dilakukan Ibu sudah cukup hebat sekali ya, mulai dari mengintegrasikan KSE, kemudian berdiferensiasi, kemudian memberikan praktikum. Dari hal tersebut mungkin tidak kondisi belajar murid di rumahnya itu mempengaruhi Bu. Jadi bagaimana kondisi belajar murid di rumah itu? Oke, betul yang Ibu sampaikan. Boleh jadi memang kondisi di rumah ini mempengaruhi kebiasaan dari siswa tersebut, Bu. Saya pernah bersilaturahmi dengan orang tua siswa, walaupun memang baru melalui telepon. Orang tua siswa tersebut mengatakan bahwa siswa tersebut memang senang sekali bermain, ya lebih sering bermainnya ketimbang belajarnya ketika berada di rumah. Dan orang tua itu menyatakan bahwa siswa tersebut tidak suka dengan belajar. Nah, kebetulan memang di daerahnya ini ada beberapa seusianya yang tidak melanjutkan sekolah. Jadi ada kemungkinan memang ini kondisi di rumah berpengaruh terhadap anak tersebut, Bu. Seperti itu. Jadi kondisi di lingkungan rumah juga seperti ini dapat mengaruhi ya mungkin Bu ya. Nah, dari hal tersebut, dari hasil pengamatan tersebut, Bu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif lagi gitu belajar di kelasnya? Oke, rencananya insya Allah saya akan mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif. Berarti ke depannya saya harus melibatkan anak tersebut dalam kegiatan pembelajaran saya. Jadi tidak dilepas begitu saja, tetapi diikut sertakan dalam pembelajarannya. Saya ajak beraktif beraktivitas supaya siswa tersebut tidak pasif. Selain itu juga saya akan mengajak siswa tersebut agar berperan di dalam kelompok juga. Jadi ketika ada tugas kelompok, siswa tersebut juga berkontribusi bersama murid lainnya. Seperti itu, Bu. Nah, jadi pendekatan yang akan diberikan mungkin pendekatan secara individu dulu ya Ibu ya. Kalau untuk berkoordinasi dengan orang tua muridnya mungkin Ibu, apakah Ibu ada rencana bagaimana? Iya betul Bu, kalau kemarin kan baru melalui telepon ya Bu, dan hanya pada beberapa siswa saja. Nah, setelah peristiwa ini, saya jadi berpikir bagaimana caranya untuk menjadwalkan pertemuan secara rutin Bu. Jadi akan ada jadwal rutin bertemu dengan orang tua siswa, dan di dalam kegiatan nanti membahas tentang bagaimana perkembangan belajarnya untuk semua siswanya. Seperti itu Bu. Ya, baik. Nah, rencananya sudah sangat itu ya Bu ya. Nah, apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid tersebut? Ya, saya akan berbicara empat mata dulu Bu dengan anaknya, karena saya yakin bahwa setiap anak pasti punya potensi. Walaupun misalkan saya tahu bahwa mungkin anak tersebut tidak memiliki ketertarikan pada biologi, tetapi eh, siswa ini harus terlibat di dalam kegiatan pembelajarannya. Nanti akan saya berikan arahan-arahan positif kepada siswa tersebut agar mau aktif di dalam kelas. Kira-kira kapan Bu rencana tersebut akan Ibu mulai? Insya Allah ya Bu, karena biologi itu 1 minggu kan 2 kali pertemuan. Ini pertemuan kedua, berarti mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa melaksanakan rencana saya ini. Baik. Lebih cepat, lebih baik ya Bu ya. Bismillah Ibu, semoga saya dapat melaksanakannya. Mungkin kita sudah berbincang hari ini terkait dengan hal-hal yang tadi Ibu khawatirkan. Nah, bagaimana Ibu? Apakah ada yang masih membingungkan atau sudah tidak bingung lagi sekarang? Alhamdulillah Ibu, terima kasih ketika sudah berbagi dengan Ibu dan mau mendengarkan masalah saya. Alhamdulillah ada pencerahan Bu. Ibu,
selalu semangat ya Ibu. Semoga Ibu bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan rencana Ibu akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Minggu depan kita berbincang-bincang lagi. Saya ingin tahu hasil dari rencana Ibu untuk disertakan bulan. Baik Ibu, boleh amin. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.